Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa thawbatan nasuh wa salah al-jasad wa ruh. Walam yura ahadun minal awliya'i. Alhamdulillah kita ini ada di akhir bulan Jumadil Awal. Besok malam minggu itu ngapain? Malam minggu itu tanggal 1 Jumadil Akhir. Berarti dari malam minggu besok sebulan lagi itu Rajab. Habis Rajab, habis Ruwah, berarti nggak lama lagi Ramadan. Walam yura. Nah ini ngomongin tentang sedikitnya makan. Kita selama ini semboyan dari Kiai, bulan puasa adalah sekolah yang melatih kita melatih kita menjadi sedikit makan, banyak sabar. Kemenangannya kapan? Bulan Syawal, takbiran. Ada benernya juga. Tapi logikanya begini, kita sekolah itu banyakkan sekolahnya apa banyakkan ujiannya kira-kira? Banyakkan sekolah, ujiannya itu nanti ada musimnya, musim ujian. Seminggu atau 2 minggu. Nah, sekolahnya kita sebetulnya itu 11 bulan di bulan Ramadan. 11 bulan di luar Ramadan itu sekolah. Jadi kalau mau latihan sabar, latihan dikit makan ya dari sekarang. Nanti Ramadan itu bagus. Kalau gitu Ramadan latihan. Habis Ramadan latihannya ya nggak bener oleh sebulan doang. Kira-kira kalau masuk akademi sebulan bener nggak kira-kira latihannya? Gitu ya, jadi itu mesti dirubah cara berpikir kayak gitu. Jadi Ramadan itu justru ujian gitu. Ramadan itu ujian, Syawal itu kemenangannya bagi yang lulus. Makanya minal aidina wal faizin. Itu bukan mohon maaf lahir dan batin artinya. Jauh sekali itu melenceng. Minal aidina wal faizin itu adalah syahadat, kesaksian kita kepada saudara kita bahwa kita menyaksikan saudara kita ini si B selamat minal aidin wal faizin. Itu ada kalimatnya di depan yang dibuang, anta minal aidina wal faizin. Kalau dalam ilmu nahwu itu namanya hasful mubtada, membuang mubtada. Anta minal aidina wal faizin, selamat kamu termasuk aidin, orang yang kembali kepada Allah. Makanya dibilang hari Id itu kembali. Kenapa dibilang hari raya Id? Id itu terulang setiap tahun. Makanya dibilang hari Id, hari yang selalu terulang. Setiap tahun kayak kita ulang tahun, dibilang hari Id karena setiap tahun itu terulang. Artinya bulan 1 Syawal, setiap 1 Syawal kita merayakan dengan riang gembira dan itu terulang setiap tahun, itu namanya Id. Diambil dari kata aud, kembali. Jadi setiap tahun selalu kembali terulang gitu. Suasananya ya begitu lagi, rupat lagi, rendang lagi kan gitu. Sariawan lagi, demam lagi kan gitu. Nah, itu ujiannya bulan puasa. Nah, sekolahnya ya di luar Ramadan gitu. Jadi kalau kita itu bertakwa sebetulnya adalah orang yang sudah terbiasa menjalankan makna-makna Ramadan di luar Ramadan. Nanti begitu Ramadan itu udah kelas-kelas siap perang udah. Kalau kita kagak, tanggal 1 Ramadan aja masih lemes, nggak ada semangat. Kayaknya nggak cinta banget sama ajaran agama, nggak ada syiarnya. Itulah pentingnya kita ada beberapa tempat seperti masjid dan mushola mengadakan tarhib Ramadan, artinya ucapan selamat datang kepada Ramadan. Biasanya ngadain maulid atau ceramah atau tabligh akbar atau apa aja, dibilang tarhib Ramadan. Tarhib diambil dari kata marhaban, marhaba, marhaba, selamat datang, tarhib.
mengucapkan selamat datang kepada Ramadan, isinya gembira. Karena ada hadisnya, barang siapa yang bergembira saja itu haram disentuh api neraka. Apalagi kalau gembira juga, puasa juga, baru gembira doang aja udah haram dari api neraka. Nah itu, mudah-mudahan kita itu dari sekarang udah siap. Jadi Ramadan itu enggak perasaan itu enggak tersiksa. Karena kita sudah menyambut, sebagaimana kita sekolah sekian bulan untuk menyambut ujian gitu ya. Walam yura, walam dan tidaklah yura, dilihat. Ini tulisannya hampir nyambung padahal dipisah tuh. Walam yura ahadun. Walam yura spasi ahadun, di sini dempet. Di situ tulisannya dempet ya. Spasi, ini tulisannya salah. Dicari-cari sampai pusing. Walam yurahid, apa walam yurahid? Enggak ketemu. Katanya walam yura ahadun ya. Tidak pernah yura, dilihat, ahadun, seorang pun, minal awliya, daripada para wali, wal a'immati, dan para imam. A'immah itu jamak dari imam. Imamun, imamani, a'immatun. A'immah, para imam. Imam itu apa sih imam? Imam itu yang ada di depan ya, yang memimpin, imam. Makanya ada kriteria tertentu untuk seseorang menjadi imam, baik imam sholat maupun imam wilayah. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah itu benar. Kalau saya sholatnya di depan ya saya imam, kalau di belakang ya saya makmum. Nggak perlu lagi saya niat imaman, makmuman, ya benar, ada benar juga sih. Tapi logikanya begini, kalau Imam Syafi'i matahinnya, baik, Anda benar, sholat di depan jadi imam, di belakang jadi makmum, nggak perlu niat makmuman, betul. Tapi jenazah gimana? Apakah dengan jenazah di depan dia jadi imam? Itu pertanyaan Imam Syafi'i. Ya, cara berpikir Imam Syafi'i itu hebat. Ya terus kalau jenazah di depan berarti dia imam, kan paling depan. Ya gitu ya. Nah itu hukumnya gimana kalau jenazah adanya di belakang? Boleh ya. Kenapa? Karena jenazah bukan imam. Nah kita sholat ini ngadep kiblat, jenazah di belakang nggak apa-apa ya. Misalkan kerandanya berat banget gitu, udah pada kecapean ngangkat ya. Kayak keranda masjid saya berat banget ya. Mayatnya mah kecil, kerandanya berat banget ya. Kalau keranda dulu kan, kalau keranda sekarang tuh modelnya satu paket 8 juta, satu keranda langsung sama balainya langsung sama mandian aja, jadi diangkat semua. Ya karena orang kita sekarang udah jarang yang punya balai, jadi satu paket tuh ada balai, jadi ditenteng-tenteng sama balai-balainya. Kalau keranda dulu enak kan. Nah itu ya. Jadi jenazah mau di belakang juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan imam begitu. Nah, kalau di depan pasti imam ya mazhab Abu Hanifah tadi. Kalau di depan pasti imam, di belakang pasti makmum. Nggak perlu makmuman, nggak perlu imaman. Ya ada betulnya juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap kalau yang namanya makmum wajib makmuman. Tapi kalau imam nggak wajib, gitu. Kecuali sholat Jumat wajib. Kenapa? Karena Jumat tidak sah kecuali berjamaah. Nah, kalau sholat sendiri imam nggak perlu, bukan nggak perlu, maksudnya nggak wajib imaman. Kenapa? Kadang-kadang kita mencontoh seseorang yang seseorang itu nggak tahu kalau kita contoh. Ya kan gitu ya. Kayak gini dah, si A presiden, dia tahu nggak satu Sabang atau satu Maroke itu milih dia atau enggak? Kan dia nggak tahu. Dia tahunya dari suara, tapi individunya dia nggak tahu. Artinya seseorang bisa saja tidak tahu kalau dia diikutin. Makanya kalau kita sholat itu, kalau sekiranya masbuk nih, ada orang sholat sendiri, kita udah ketinggalan, dia sholat sendiri nih, kita masbuk, kan begitu tuh, dempet. Kalau sekiranya ditepok, sekiranya nggak perlu ditepok, dia udah paham, ya nggak usah. Jadi nggak selamanya harus ditepok, atau gimana caranya biar dia ngeh, takbir aja yang kencang, Allahu Akbar, dia paham kalau yang ngaji. Tapi rata-rata kalau kita ya nyolek. Kalau kata sebagian guru, nyolek hukumnya haram karena mengganggu. Ya kalau begitu motor lewat suruh berhenti, suruh tenteng gitu. Jadi fikih itu lebar ya. Jadi jangan pernah berdebat sampai mati-matian gara-gara urusan fikih. Fikih itu lebar. Lebar banget ya.
Nggak ada yang bilang harus begini, nggak ada yang bilang harus begitu. Semuanya pakai ilmu. Logikanya kalau nyolek begini hukumnya haram, ya orang yang lagi naik motor suruh berhenti, suruh tenteng gitu. Repot dong kalau begitu. Artinya orang yang sudah sholat itu kan udah pindah alam. Masalah dia dapat gangguan dari luar, alamnya udah beda. Terserah dia. Nah kita kalau mau aman, kalau nggak mau nepok ya kita takbir atau tempel aja deket dia nggak paham kalau yang biasa. Gitu. Tapi gimana kalau agak jauh, ya? Ya takbir bareng-bareng. Imamnya satu, kita ngikutin 10 orang masbuk nih, ngikutin. Salah satunya takbir yang kencang Allahu Akbar biar dia paham, ada yang ngikutin. Kalau sekiranya kita yakin dia nggak paham, kita colek. Jadi colek itu opsi terakhir ya. Makanya ada ulama bilang haram, ya wajar karena mengganggu. Ya betul juga, takut kaget. Tapi nggak haram banget. Walam yura ahadun minal awliya, dan tidak pernah dilihat seorang pun daripada para wali. Awliya itu wali. Wal a'imah, dan para imam, wal ulama'i, dan para ulama, al akhyari yang terpilih, al akhyar. Yattasifu itu bersifat, au yusafu atau disifati, maksudnya apa? Terkenal atau dikenal gitu. Enggak ada tuh yang namanya para ulama, para imam, para wali terkenal atau dikenal atau menunjukkan dirinya gitu maksudnya sifatnya. Bikasratil akli, yang namanya banyak makan. Banyak makan tuh maksudnya makan banyak apa sering-sering makan ya? Maknanya bingung ini. Bikasratil akli, banyak makan maksudnya apa nih? Dalam riwayat para wali, para nabi itu makannya banyak. Tapi yang dimaksud banyak makan, ketika makan nggak banyak, tapi makannya sering. Kayak orang kaya, dikit-dikit mampir. Jadi yang dimaksud banyak makan itu ketika makan terlalu banyak, sehingga pencernaannya itu nggak kuat, akhirnya jadi ngantuk, jadi males gitu. Tapi kalau sering makan nggak apa-apa gitu. Sering makan terus dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Kayak saya cerita kemarin, mie itu nggak cukup satu kalau saya. 3 tuh buat saya sedikit mie, karena mie sekarang kecil-kecil. Pakai telur, pakai bawang lagi. Tergantung kapasitas ya. Jadi para wali itu makanan sedikit katanya, tapi kita kalau lihat ustadz kayaknya makanan serem-serem banget. Jadi bingung. Jadi walaupun makanan banyak, kita tuh jangan menunjukkan diri kita maruk gitu, apanya diambil, diembat. Kalau kata Nabi, makanlah apa yang ada di depanmu. Satu waktu Abu Bakar cuma dapat asinan doang. Tahu-tahu melilit perutnya. Kenapa Abu Bakar? Saya sesuai perintah engkau, saya makan asinan doang lupa. Maksudnya nggak begitu, makan itu yang ada gitu. Wala humida bihi, dan para wali tidak dipuji gara-gara banyak makan. Ya. Kalau kita melihat orang kaya, makanannya kan banyak, di meja ada, di dapur ada. Nah di situ kita ada perasaan kagum. Nah kalau para wali kekagumannya bukan itu, gitu. Maksudnya gitu. Yang namanya para wali itu sifatnya nggak sampai segitunya nyiapin makan. Ya. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak disiap-siapin banget. Ya. Tidak seperti orang ahli dunia, di mejanya ada apel, pisang, segala macam. Padahal dimakan juga belum tentu. Yang penting dipajang aja sama dia. Ya. Wa innama tuhmadu kasratul akli minad dawabi. Wa innama, dan hanya saja tuhmadu dipuji atau dianggap baik gitu maksudnya. Kasratul akli, banyak makan, minad dawabi itu berasal dari binatang. Nah, kalau binatang emang harus banyak makan. Ya karena kalau banyak makan badannya enak, gede, empuk kan gitu. Allati la ta'kilu, yang tidak berakal, wa tarsadu wa tursadu lil amal, dan tidak diwajibkan beramal. Maksudnya kalau binatang emang wajib banyak makan karena dia nggak punya akal dan nggak punya kewajiban ibadah. Nah kalau kita punya kewajiban ibadah jangan kebanyakan, nanti nggak sempat ibadah. Kecuali emang lapar.
Wasabi'u dan yang ketujuh, tuh kemarin berarti keenam, adab keenam. Wasabi'u dan yang ketujuh, an yu'akhidha, hendaklah yu'akhidha, ia seorang santri, seorang pelajar mengambil, menerapkan, mengambil, menerapkan, mengamalkan, yu'akhidh, nafsahu akan dirinya, menerapkan akan dirinya, bil wara'i dengan wara'. Wara' itu hati-hati gampangnya ya. Jadi kalau kita ngitung duit hasil dagangan, harusnya duit yang kita dapat 120, tiba-tiba kita hitung 125.000. Maka yang 5.000 itu kita lipat, taruh di dompet. Sambil dipikirin nih duit punya siapa. Kalau kita ingat, kita balikin, kita bilang, saya lebih nih 5.000, besok ya saya antar. Kalau kita nggak ketemu orang yang kita cari-cari, sampai pusing, taruh aja di kotak amal, jangan dimakan. Itu sulit, itu belajaran kayak gitu. Kecuali kita beneran warok ya. Kalau saya alhamdulillah sama istri itu kompak, walaupun 1.000 ini punya siapa, sampai pusing kadang-kadang. Oh tadi si Ano kelebihan atau kekurangan. Kalau kurang ya kita bilang, "Bo, duitnya kurang 2.000, kurang 4.000." Kalau dia bilang iya besok. Selebihnya dia lupa, terserah dia. Tapi kalau kita keinget, kita paksain. Kalau duit orang, kita nggak paksa. Tapi kalau duit orang ada di kita, kita paksakan supaya ingat ya. Itu warok itu ya. Begitu juga bagaimana ajaran guru-guru kita, kalau nemu duit, nemu barang gitu, caranya yang kita udah tahu tuh ya. Kalau barang itu berharga, ditunggu selama 2 tahun. Kalau barangnya gede, misalkan emas, kalau barangnya kecil ya 10.000, 20.000, siarin, gak ada yang paham. Kalau gak ada yang ngaku, 3 hari taruh kotak amal atau digunakan. Wal ihtiyati, dan berhati-hati, ihtiyat, berhati-hati ya. Jadi hendaklah seseorang itu warok. Warok itu hati-hati dalam urusan hati. Dalam urusan apa kalau warok itu ya? Ya seperti makanan halal atau haram, nah itu maksudnya warok. Kalau ihtiyat itu hati-hati dalam urusan praktek, hampir sama ini ya. Hampir satu makna. Kalau ihtiyat itu kayak kemarin masalah wudhu, itu namanya ihtiyat ya. Kita basuh tangan sampai siku, kita lebihin segini, itu namanya ihtiyat, hati-hati ya. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu pasti mana batasan siku. Jangan di siku banget, nanti nggak sah, harus dilebihkan. Bahkan Abu Hurairah itu kalau basuh mata kaki itu di atas betis, sebetis maksudnya, di atas mata kaki. Suatu waktu ditegur oleh sahabat, "Wahai Abu Hurairah, engkau ini boros banget. Kenapa basuh kaki itu setinggi itu?" Kata Abu Hurairah, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, nanti dipakaikan perhiasan di hari kiamat orang yang anggota sering terkena wudhu." Gitu. Makanya kalau bisa dilebihkan, itu mazhab Syafi'i. Namanya hati-hati ya. Fi jami'i sya'nihi, dalam setiap keadaan, sya'an. Wa yataharral halala, wa yataharra, dan mengira-ngira, menerka-nerka ya. Al halala, yang halal ya. Menerka-nerka, berhati-hati untuk selalu mendapatkan yang halal, berhati-hati. Halal itu diambil dari kata halal, hilun, hillah. Hillah itu artinya lepas. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul uqdatan min lisani, dan lepaskanlah uqdah, belenggu, keberatan, min lisani, dari lidahku. Itu Nabi Musa. Nabi Musa tuh kalau ngomong lidahnya berat karena pernah kebakar masih kecil. Nah, Nabi Musa itu minta sama Allah supaya wahlul uqdah, kalau ngomong tuh dimudahin gitu. Jadi halal itu sesuatu yang lepas. Kalau kita makan halal itu lepas, nggak ada beban, nggak ada penyakit gitu maksudnya. Nggak ada penyakit, nggak ada dosa. Secara badaniah nggak ada penyakit, secara ruhaniah nggak ada dosa. Itu namanya halal. Jadi sesuatu yang lepas. Fi ta'amihi. Nah kalau haram itu kalau bahasa
Inggrisnya itu forbidden, terlarang. Jadi kalau haram itu dilingkarin, kalau halal ya dilepas gitu. Masjidil Haram bukan masjid yang haram. Masjidil Haram itu masjid yang dilindungi gitu. Hutan lindung, tahu kan hutan lindung? Atau hutan larangan, hutan terlarang ya. Itu namanya Masjidil Haram. Masjid yang dilindungi dari apa ya banyak. Kalau orang masuk ke Masjidil Haram, zaman dulu itu aman. Walaupun di Uber itu maling, kalau masuk ke Ka'bah orang nggak berani Uber. Sampai dia kehausan, dia kelaparan, dia keluar sendiri. Tuh, saking orang menghormati Ka'bah. Masjidil Haram, masjid yang terhormat, hormat. Fi ta'amihi dalam hal makanannya, wa syarabihi dan minuman, makanan dan minuman. Wa libasihi dan pakaian. Wa maskanihi dan rumah, tempat tinggal, maskan. Nah, ini banyak orang yang berantem bahkan bunuh-bunuhan gara-gara urusan tempat tinggal banyak. Dulu para wali ada yang punya ratib haddad atau ratibul haddad, namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia punya kebo. Satu waktu kebonya lupa diikat, main ke sawah orang. Begitu main ke sawah orang kan kakinya belepotan, masuk ke sawahnya. Ya, saking waroknya ya, kalau kita sih nggak perlu kayak gini amat. Kalau dia nih wali, kebetulan kaya lagi. Itu begitu kebonya bawa tanah orang ke sawahnya dia tuh, satu petak itu dikasih yang punya sawah yang tadi diinjak-injak. Gara-gara tanahnya bercampur. Kalau kita nggak usah kayak gitu-gitu amat. Tapi kita nih jangan pada berantem gara-gara urusan itu sama tetangga, masalah atapnya, masalah lantai. Ya, kita sering banget tuh kayak gitu tuh. Tetangga kita ketinggian bikin rumah, akhirnya ke rumah kita berantem. Pakai golok-golokan, waduh. Yang kayak gini pemicu-pemicu ya. Emang perlunya kebesaran hati dua belah pihak. Kalau salah satunya doang, empat juga sih kadang-kadang. Kita ngaji kita ngerti, kita ngalah mulu kalah. Ini dia makin kagak ngerti. Pengalaman pribadi. Omaskanihi, begitu juga kalau rumah kita agak maju sedikit makan tanah pemerintah, itu nggak boleh, itu haram, itu kan tanah umum. Jadi kalau diinjak-injak ya kita jangan marah. Kalau diinjak-injak orang, begitu juga kita punya pohonnya agak gede terus daunnya sering jatuh ke rumah tetangga, itu kalau berbuah anterin itu, jangan minta maafnya doang, maaf ya nyapu kagak. Kalau kita tahu tetangga kita sering nyapu gara-gara pohon itu, kita kasih buahnya. Nah, itu namanya bertetangga. Yang namanya hati pasti dongkol itu dia. Cuman dia nggak ngomong atau tidak mau ribut gara-gara kita kasih buah. Jangan dipikirin lagi, lu udah kasih buah ya, jangan gerutu, jangan diancam begitu, biarin aja. Urusan nama jelek itu ada resiko. Ya. Namanya juga bertetangga. Yang penting dari kitanya itu. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaih, dan dari seluruh dan di dalam seluruh ma yahtaju ilaih, apa-apa yang dia butuhkan kepadanya. Kalau kita butuh apa aja harus zuhud, harus warak ya. Salah satu bentuk warak, bentuk zuhud itu motor, mobil ya. Harus kita pikirin tuh yang pakai knalpot kenceng-kenceng, pikirin tetangganya kalau malam. Kalau di jalanan juga jangan arogan ya. Nang knalpot kenceng, gebar-geber. Lampu merah baru hijau, baru buat hijau, rem cepetan. Jadi ada isyarat kayak cepetan gitu. Baru banget hijau udah tidit, baru hijau. Apalagi motor metik ya. Kalau motor gigi disentak ngetrail langsung. Motor metik. Banyak banget itu di jalanan orang-orang pada kayak gitu tuh, pada kenapa itu orang-orang. Kadang-kadang kita ikut emosi jadinya kan. Udah gitu juga di jalanan main klakson mulu. Saya kendaraan dari mobil sama motor jarang banget pakai klakson. Kadang-kadang lupa bunyi klakson kayak apa. Jajalin kalau lagi sepi, oh kayak gini. Saking jarangnya.
Dulu juga bawa mobil, kalau masuk gerbang doang pakai klakson. Jarang banget biar katanya sampai bos saya gregetan, pakai klakson apa? Ya, kalau dia ngerti tinggal di dim juga paham. Klakson. Ini kadang-kadang orang klakson mulu, sampai tangannya standby di klakson tuh buat apaan? Kayak niat banget jalanan harus dibersihin gitu. Kayaknya bahasa isyarat tuh minggir-minggir gitu. Jalanan punya lo. Nah itu namanya zuhud wara, itu susah itu latihan kayak gitu. Liyastani qalbuh. Itu kenapa kita mesti begitu, mesti hati-hati dalam wara. Harus ihtiyat dalam makanan, tempat tinggal, pakaian, apa aja yang kita butuh. Liyastani qalbuh, supaya hati kita itu bercahaya. Kalau kita keras, watak kita keras, sering konflik sama orang, hati kita gelap. Susah dibilangin kan orang yang peka gara-gara begitu nggak peka. Nggak peka sama norma-norma, sama rambu-rambu. Ya, akhirnya hatinya gelap. Coba kalau kita peka, belajar peka gitu. Ya. Kalau ngerem jangan dadakan, mikirin di belakang, gitu. Jangan seenaknya kalau ngerem. Kasih sen kanan, belok kiri, kayak mama. Begitu juga kalau mau minggir, kalau emang tempatnya udah kelewatan jangan dikagetin kalau orang jatuh yang belakang. Lewatan dikit gak apa-apa, balik lagi. Itu supaya hatinya terang, maka beda tuh. Orang yang sikapnya kayak gitu, hatinya insya Allah lembut. Tapi kalau orang yang arogan berarti hatinya keras. Udah gitu aja dah. Wa yasliha, dan supaya hati kita itu layak, yasliha. Liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Nah kalau hati kita keras itu susah menerima ilmu. Ya. Wa nurihi, dan cahaya ilmu. Wa naf'i bihi, dan manfaat ilmu. Beda tuh, ada 3 lapis: ilmu, cahaya ilmu, manfaat ilmu. Ada orang berilmu tapi nggak bercahaya, banyak. Ya. Ada orang berilmu bercahaya tapi kurang manfaat, banyak juga. Ya, maka harus 3-tiganya. Wayan baghilahu, dan semestinya baginya, bagi santri, ayyastakmilar rukhsa, hendaklah menggunakan ar-rukhsa, kemurahan hati. Kemurahan, yastakmilah, hendaklah menggunakan kemurahan, keringkasan, keringanan, fi mawadihi, pada tempat-tempat yang ia butuhkan, indal hajati ilaiha, ketika dia butuhkan kepadanya. Maksudnya gimana tuh? Artinya kalau kita punya duit hanya beberapa juta, jangan cari motor yang puluhan juta gitu maksudnya. Jadi cari yang ringan-ringan, rukhos itu zamannya rukhsah. Diusahakan kalau nggak terpaksa banget nggak usah kredit. Karena kalau kita kredit itu tahun pertama sampai 1 tahun pertama itu kita cuma ngurusin bunganya doang. Kalau kerja kita awet, kalau nggak awet ditarik. Tapi saya terpaksa, ya nggak apa-apa kalau terpaksa. Tapi selama masih bisa beli yang second bagus, mendingan beli second bagus. Begitu juga mobil, belum butuh-butuh banget, kita paksain kredit. Punya duit 8 juta, penghasilan 5 juta, 7 juta, beli mobil. Padahal mobil itu idealnya kalau dalam ilmu ekonomi, orang yang berpenghasilan 40 juta itu pun baru dapat mobil yang Sigra Ayla. Itu penghasilan 40 juta. Nah kita penghasilan 8 juta, bayar mobil 6 juta, masih ada 2 juta. Mikirnya begitu, kagak mikir anak, gak mikir kontrakan. Emang otaknya separuh. Ujung-ujungnya setahun dijual-jual juga. Kan kemarin-kemarin bayar bunga, udah kena bunga, bayar riba. Dan dosa yang paling ringan riba itu seperti zina dengan ibu sendiri. Bayangin, zina sama ibu sendiri, dosanya kayak apa? Nah ini paling ringan, ini riba. Gitu maksudnya. Itu hadis ancaman dari Nabi, yang gak gitu-gitu amat maknanya. Ya kalau kita udah kredit ya jangan disesalin, gak apa-apa. Insya Allah Allah maha pengampun. Tapi maknanya itu ancaman bahwa sedemikian bahayanya. Karena ruginya banyak gitu. Daripada kita beli cash. Kalau kita masih bisa ngumpulin 15 juta, beli aja motor 15 juta. Jangan mikir yang 20-30. Kredit.
Apalagi buat dakwah, waduh. Punya mobil bagus nih buat dakwah kemana-mana, atau kredit. Begitu juga rumah segala macam. Apalagi yang nggak urgent ya. Yang nggak urgent jangan sampai kredit, apalagi ngambil pay letter tuh ya. Yang bayaran nanti. Kelabakan nanti bisa. Wa wujudi sababiha, dan mewujudkan sebab-sebabnya. Jangan sampai dipaksa-paksain banget. Wah, supaya bisa beli motor ngutang, supaya bisa umroh ngutang, supaya bisa pergi haji ngutang. Yang masih ngutang-ngutang maka gak wajib. Fa innallaha yuhibbu, karena sesungguhnya Allah cinta antu'ta rukhasuhu, yaitu didatangkan keringanannya. Kama yuhibbu antu'ta azaimuhu, begitu sebagaimana didatangkan azaimuhu, perkara-perkara yang apa ini? Azaim ya. Azaim perkara-perkara yang mahal ya. Yang tunai. Jadi Allah itu senang kalau hamba seorang muslim itu tidak memaksakan. Sebagaimana kita juga tidak memaksakan ketika tunai, kalau kita paham, kalau kita bisa ya, gitu. Kita beli mobil tunai kan enak banget. Nah, Allah itu sama perasaannya kayak gitu. Kalau seorang mukmin itu merukhsah, meringankan bebannya sendiri. Jangan berakidah atau bernekat melakukan ibadah yang kita nggak akan mampu. Suatu waktu ada sahabat ngomong begini, ini terakhir. Insya Allah setiap mandi, habis mandi saya insya Allah akan selalu wudu. Paham gak nih? Insya Allah setiap habis mandi saya akan selalu wudu. Itu ditegur sama Umar bin Khattab. Laqad ta'ammakta, sesungguhnya engkau telah membebani diri sendiri. Bayangkan kalau lagi lupa, gimana itu? Memang sih insya Allah. Jadi jangan pernah berpikir begitu. Pokoknya saya kalau jalan ke Jawa, insya Allah dah saya kuat, nggak bakal batal puasa. Jangan mengucap kayak gitu, biasa-biasa aja. Insya Allah mudah-mudahan besok tarawih mah, insya Allah lah nggak bolong, saya usahain. Nanti ada aja tuh ujiannya yang bikin bolong, kan malu sendiri nanti. Jadi biasa-biasa aja, nggak usah niatin apa-apa. Wathamin an yukhalila ibti'malu mata'im, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Daf, tafadhal.